Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah ahmaduhu rabbi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karimul amin wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat zahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersabar atas bala, musibah, ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena dua kunci dalam kehidupan manusia untuk meraih kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat adalah satu sayapnya terukir kalimat sabar, dan kemudian sayap yang lainnya adalah terukir kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpahkan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau minal muhajirin wal ansar yang mereka telah membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka, dalam perjuangan membela agama Allah, yang mana kemudian agama ini dapat kita nikmati keindahannya, kemuliaannya, dan kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam tidak lepas karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau.
Semoga kita semua digolongkan oleh Allah bersama mereka nanti di akhirat minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Dan jemaah sekalian, insyaallah pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis tentang berlaku adil terhadap anak-anak kita. Bagaimana sejatinya orang tua bersikap dan berlaku adil, tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan dalam memberikan hak, dalam memberikan perhatian, bentuk kasih sayang, kepedulian, serta nafkah terhadap anak-anak kita. Dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. Sahabat ini bernama An-Nu'man. Ayahnya bernama Bashir. An-Nu'man ini cerita. Ada perhatikan, Nu'man ini cerita apa yang dilakukan oleh ayahnya bernama Bashir. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Keduanya tentu ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya beriman kepada Nabi, berjumpa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nu'man ini cerita, anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah saya, kata An-Nu'man, dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta membawa saya. Jadi Bashir ini membawa anaknya yang bernama An-Nu'man, ikut sama saya yuk. Kemana? Mau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu perkara. Dibawalah anaknya ini yang bernama An-Nu'man. An-Nu'man ini cerita, ya, sampai riwayat sahabat kita ini. Faqala, setelah sampai bertemu dengan Nabi SAW, ayahku berkata kepada Rasulullah, inni nahaltu ibni hadza gulaman kana li. Ya Rasulullah, ini anakku bernama An-Nu'man. Aku berikan dia hibah, pemberian. Aku memberikan dia gulaman, satu budak. Dulu masih ada budak. Sudah enggak ada budak. Dulu masih ada perbudakan. Islam datang menghapus perbudakan. Kita katakanlah ini gulam, ya, yang senantiasa membantu di rumahnya, ya, seorang budak. Ya Rasulullah, ini anakku An-Nu'man, aku berikan dia budak. Yang mana budak itu milik saya. Budak itu kan harta, ya. Harta kan bisa diperjual belikan. Mohon maaf, bukan kita membandingkan dengan binatang. Umpamanya kita punya seekor sapi atau memiliki barang perhiasan, itu kan bisa dijual. Jadi Bashir cerita, saya punya budak, ini saya kasih kepada anak saya ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada Bashir ini, akullu waladika tahta nahaltahu misla hadza? Apakah semua anakmu kamu berikan yang sama seperti kau berikan kepada anakmu ni An-Nu'man? Ya kan, Bashir cerita, aku kasih ini anakku bernama Nu'man, budak. Nabi tanya, apakah semua anakmu kamu bagikan? Karena Nabi khawatir ini Bashir hanya memberikan kepada satu anaknya, tapi anaknya yang lain tidak dia berikan. Anak yang lain diabaikan. Mungkin atas dasar, oh ini anak yang paling saya sayang. Ya. Kecenderungan hatinya
Jadi dia lebih sayang kepada satu anak, kemudian anak ini perhatiannya, subhanallah, apa kemauannya, apa permintaannya terus dikasih. Tapi yang lain ternyata tidak, dia memperlakukan hal yang sama seperti memperlakukan anaknya yang satu ini. Jadi Nabi bertanya, apakah semua anakmu kamu perlakukan seperti itu? Kamu kasih satu-satu, berapa anakmu? Kasih satu-satu. Udah. Faqala, kemudian Bashir mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Aku berikan ya budak ini hanya kepada An-Nu'man, adapun anakku yang lain aku tidak berikan. Farji'hu. Apa kata Nabi? Kalau begitu, ambil. Ya. Apa yang sudah kamu berikan itu, ambil. Karena kamu tidak menyamaratakan anak-anakmu. Ya. Kamu hanya berikan kepada Nu'man, tapi anak-anakmu yang lain kamu tidak memberikannya. Dalam riwayat yang lain, Nabi bertanya, apakah kamu punya anak selain Nu'man? Bashir mengatakan, betul ya Rasulullah, aku memiliki anak-anak yang lain. Dan Nabi tanya, apakah semua anakmu kamu berikan? Bashir mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kalau begitu, cari saksi yang lain. Kamu nanya sama yang lain sana. Gitu. Jadi Nabi bilang apa? Nggak usah tanya sama saya. Nggak usah kamu jadikan saya sebagai saksi atas pemberianmu terhadap anakmu. Cari yang lain. Kalimat itu menunjukkan Nabi tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Nabi mengatakan bahwa aku tidak ingin menjadi saksi terhadap ketidakadilan. Nah, itu bahasa Nabi. Ya. Wala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jurin. Kalau begitu kamu enggak usah datang ke sini. Enggak usah tanya sama saya. Jangan jadikan saya sebagai saksi atas kebaikanmu. Aku tidak mau menjadi saksi atas ketidakadilan, katanya. Nah, jadi jamaah sekalian Allah muliakan, dari cerita yang disampaikan oleh An-Nu'man, ini kasusnya memang pelaku sejarahnya, cerita ini terjadi pada An-Nu'man sendiri. Dan dia langsung menceritakan bahwa bapakku pernah memberikan aku seorang budak, kemudian perkara ini disampaikan oleh bapakku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi tidak setuju dengan hal itu. Karena bapaknya An-Nu'man hanya memberikan budak untuk An-Nu'man saja. Tidak memberikan kepada yang lain. Nah, jadi ada beberapa hukum yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya di sini. Di antaranya adalah bila orang tua telah memberikan hibah. Atau hibah ya. Hibah pemberian orang tua terhadap anak-anaknya. Dan orang tua masih hidup. Dia bagikan nih kepada anak-anaknya. Ini satu, ini satu, ini satu. Dibagikan. Umpama orang tua memiliki sebidang tanah. Dia memiliki 3 orang anak. Kemudian sebidang tanah ini dibagi semua kepada anak-anaknya. Dia hanya masih memiliki umpamanya harta warisan rumah. Ya udah, nanti kalau saya meninggal dunia, ya kalian bagi rumah ini sesuai dengan aturan warisan. Hukum warisan. Hukum waris. Adapun tanah itu, ya udah saya hibahkan kepada kalian bertiga karena ayahnya, orang tuanya masih hidup. Ketika nanti sang ayah ini meninggal dunia, berarti akan dibagi. Ada yang ada anaknya, kemudian kalau istrinya masih ada, berarti mendapat bagian dari rumah tadi. Artinya semasa hidup, orang tua boleh memberikan hibah terhadap anak-anaknya. Tanah yang tadi dibagi, apakah cara pembagiannya sesuai dengan aturan warisan atau tidak? Nah, ini yang kemudian ada ikhtilaf di kalangan ulama. Umpama, tadi kan sebutkan anaknya 3, ya kan? 1 laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga
perempuan. Sedangkan dia punya tanah umumnya 3 hektar. Katakanlah 3 hektar. Bagaimana cara pembagiannya? Apakah boleh anak pertama yang laki-laki dapat 1 hektar? Anak yang kedua dapat 1 hektar? Anak yang ketiga, dia perempuan, dapat 1 hektar. Semuanya dibagi rata. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh karena ini bentuknya hibah. Padahal dalam warisan lizzakari mithlu hawzil unsayain. Bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Itu dalam warisan. Tapi ini karena hibah, maka boleh disamaratakan. Jadi tidak harus dengan sebagaimana aturan waris. Pendapat yang kedua, bila mana dilihat kemaslahatannya, maka menggunakan aturan hukum waris. Ya, tapi menyamaratakan itu diperbolehkan, gitu ya. Karena ini hibah. Yang kedua, ini kan Bashir sudah memberikan, sudah ada kasih kepada anaknya, nggak tahu ngasihnya udah berapa bulan atau berapa tahun, baru dia, boleh nggak ini ya? Tanya dulu ke Rasulullah deh. Bashir ini datang kepada Nabi, kemudian Nabi bilang apa? Farji'hu. Kamu kemudian ambil. Kepada Nu'man dibilang, kembalikan apa yang diberikan oleh bapakmu. Bashir, ambil apa yang sudah kau kasih kepada anakmu. Nah, kira-kira apa hukum yang dapat kita ambil di sini? Berarti orang tua apabila dia pernah memberikan hibah seperti ini, ya, kasus seperti ini kayaknya memang nggak adil nih. Anak saya yang satunya saya kasih setengah, padahal kehidupannya tidak sebaik kakaknya. Sedangkan kakaknya sudah kasih 1. Kehidupannya lebih baik dari adiknya. Nimbang-nimbang. Udah kalau gitu tak ambil dah hibah saya. Boleh enggak? Boleh. Datang kepada anaknya yang tadi yang pertama, nak, mohon maaf ya, mungkin ayah khilaf. Kamu kan lebih banyak hartamu. Pekerjaanmu lebih bagus, kehidupanmu lebih layak. Ya, aku kasih kamu lebih banyak hibah. Sedangkan adikmu kehidupannya tidak sebagus kamu. Rezekinya tidak sebanyak kamu. Anaknya ada lebih banyak. Kelihatannya agak kesulitan. Gini deh, hibah yang ayah kasih tak ambil ya. Boleh. Boleh diambil kemudian dia kasih kepada anaknya yang kedua. Dalam hal ini diperbolehkan. Nah, ini karena ini sifatnya khusus. Ya. Dikhususkan kepada orang tua. Tidak semua dikhususkan kepada orang tua. Tapi kalau saya sudah ngasih hibah kepada orang lain, paham ya? Saya ngasih hibah kepada, saya bersedekah, saya memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian saya tarik, itu nggak boleh. Kasus ini diperbolehkan bagi orang tua terhadap anaknya. Karena ada ikatannya khusus, ada hukum yang dibedakan dengan orang lain. Ya. Jadi orang tua boleh kemudian mengambil hibah yang sudah dia berikan kepada anaknya karena merasa, dengar, bukan karena kebencian, beda. Oh, ini setelah dia kasih hibah kemudian merasa bahwa terjadi perselisihan dan seterusnya, benci pada anaknya, tak ambil. Ini nggak boleh. Ya. Ingat, boleh mengambilnya itu atas dasar tadi merasa, oh ini kayaknya tidak adil nih, gitu. Bukan atas dasar karena benci. Ya. Karena merasa tidak adil. Akhirnya dia kemudian dia ambil hibahnya, dia kasih kepada anak yang lain. Atau diambil hibahnya untuk keperluan dia. Diperbolehkan. Berbeda kalau seseorang memberikan hibah kepada orang lain yang bukan anaknya, maka ini dijelaskan karena ada hadis yang bersifat umum.
yang bersifat umum. Nabi mengatakan al-a'idu ya ala sadaqatihi kal-a'idi fi qai'ihi. Orang yang sudah memberikan sesuatu, dia sudah ngasih sesuatu kepada orang lain, apakah itu bentuknya sedekah, bentuknya hibah atau apapun, hadiah, ya kan? Al-a'idu fi sadaqatihi kal-a'idi fi qai'ihi. Orang yang mengambil sesuatu yang sudah dia sedekahkan seperti orang yang menjilat ludahnya, menjilat muntahnya, kata Nabi. Itu muntah. Kan banyak dulu tuh ceritanya, kasusnya. Caleg yang ngasih karpet ke masjid. Heboh tuh kan, betul nggak? Ya, udah kasih karpet ke masjid. Di suatu masjid di mana di situ udah berharap dapat banyak suara, dia kasih itu. Ternyata dia ada dapat suara di situ. Tidak sesuai dengan harapannya, dia datang ke pengurus masjid, "Tak ambil karpet saya." Pernah dengar nggak tuh? Nggak tuh, bener nggak kasusnya begitu ada? Nah, kasus seperti ini, kalau memang betul-betul terjadi, ada orang seperti itu, apa kata Nabi? Orang yang mengambil sedekahnya yang sudah dia berikan kepada orang lain, ini seperti orang yang menjilat ludahnya atau memakan apa? Muntahnya. Dia udah muntahin, udah makan lagi. Gimana, Pak? Dianalogikan seperti itu. Nah, ini ada hadis yang bersifat umum. Nah, hadis ini tidak mengikat orang tua tadi. Orang tua yang memberikan hibahnya kepada anaknya, jangan pakai dalil itu. Ingat loh Pak, Bapak kan udah ngasih hibah ke saya. Ada hadis Nabi yang mengatakan orang yang mengambil hibahnya, mengambil sedekahnya seperti orang yang memakan muntahnya, ya, atau menjilat ludahnya. Enggak, itu hadis bersifat umum. Adapun yang bersifat khusus, ini. Kalau anaknya berdalil seperti itu, bapaknya bilang, saya kasih tahu ya, ada kisah di zaman Nabi yang terjadi pada sahabat Nu'man bin Bashir. Bashir sudah memberikan hibah kepada anaknya bernama Nu'man, tapi kemudian Nabi perintahkan, ambil hibahmu tersebut. Kepada Nu'man Nabi mengatakan, kembalikan hibah bapakmu. Karena hibah yang dia berikan hanya kepada kamu, tidak diberikan kepada anak-anak yang lain. Nah, jadi, bila mana dilihat, betul-betul orang tua ini memandang bahwa ini sepertinya tidak adil. Akhirnya dia ambil hibah tersebut, lalu dia bagikan secara rata dengan niat berbuat adil, maka hal ini diperbolehkan. Ya. Jamaah sekalian Allah muliakan, di dalam sebuah hadis Nabi memerintahkan kita untuk berbuat adil, bukan hanya dalam perkara hibah, ya, dalam perkara nafkah, memberikan perhatian, pengayoman, kasih sayang. Allah lewat Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berbuat adil. Karena keadilan kita dalam memberikan nafkah terhadap anak-anak ini akan berdampak nanti bagaimana kemudian mereka memberikan perhatian setelah kita tua. Itu pesan Nabi. I'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Dalam hal apapun. Nafkah, perhatian. Bahkan dalam kasus ini dalam memberikan hibah. Tidak boleh didasari atas dasar, ini karena saya sayang sama anak saya ini paling banyak saya kasih. Tidak boleh. Kama tuhibbun an ya'dilu bainakum, sebagaimana kalian berharap anak-anak kalian berbuat adil kepada kalian sebagai orang tua, fil birri wal lutfi, dalam berbuat baik dan kelemah lembutan. Orang tua berharap bahwa semua anaknya memperlakukan orang tua dengan penuh kasih sayang.
Dan itu yang diharapkan oleh orang tua. Dia berharap kalau anaknya 5, semuanya nih, 5-5-nya memiliki perhatian terhadap orang tua. Mungkin akan kecewa kalau dari 5 anaknya ini kemudian ada yang 1 begitu perhatian, kemudian yang kedua, yang ketiganya kok enggak begitu perhatian, mengabaikan orang tua. Kira-kira ada enggak, Pak? Ini para jamaah yang mungkin juga udah punya cucu, ya kan? Ada enggak perasaan di dalam hati bahwa ya yang satu ini atau yang kedua ini kok enggak perhatian kepada kita selaku orang tua? Kira-kira sebagai sifat manusiawi ada enggak perasaan begitu? Hah? Ada. Wajar. Wajar. Nah, orang tua berharap semua anak-anaknya melakukan hal yang sama dalam berbuat baik dan memperhatikan orang tua. Bila mana kemudian kita berharap seperti itu, pesan Nabi, i'dilu baina auladikum, berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Ya. Dalam apa? Dalam memberikan nafkah. Nah, kata adil ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kata adil, ya. Adil bukan berarti sama. Tolong garis bawahi. Adil bukan berarti harus sama rata. Tadi kan Nabi menegur Bashir. Kan dia baru ngasih 1 orang, yang lainnya tidak dikasih. Ya. Padahal ini Nabi katakan ini berbuat zalim. Adil bukan berarti sama rata. Yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW adalah dia hanya memberikan kepada An-Nu'man saja, yang lain tidak dia berikan. Itu yang disalahkan oleh Nabi. Seandainya Bashir cerita, ya Rasulullah, iya ini saya kasih An-Nu'man 1, ya. Kemudian anak saya yang lain saya kasih, tapi bentuknya beda. Dia cerita bentuknya begini-begini saya kasih. Ya. Mungkin Nabi tidak akan kemudian perintahkan Bashir untuk mengembalikan, ya, memerintahkan Nu'man untuk mengembalikan hibah bapaknya. Adil bukan berarti sama, bukan berarti sama rata. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sesuai dengan kebutuhan. Ada ini hibah. Beda nanti kalau warisan. Ya, warisan sudah diatur, sudah ditetapkan jumlahnya, ukurannya, takarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau hibah diberikan kebebasan kepada orang tua untuk melihat sesuai dengan keadilan. Adil tidak harus sama rata. Sebagaimana kita menafkahi anak-anak kita yang sekolah, katakanlah sekolah SMP. Kemudian yang satunya sudah kuliah. Tentu kebutuhannya berbeda. Yang kuliah kebutuhannya lebih banyak. Yang SMP tentu tidak sebanyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh kakaknya. Nah, disinilah adil itu bukan kemudian, udah kakakmu saya kasih umpamanya sekian, saya ratakan, sama saya kasih. Bukan begitu. Sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga dalam hibah. Ini kita lihat anak kita yang pertama nih. Dan anak yang kedua. Anak yang pertama ternyata kehidupannya subhanallah, diberikan kehidupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, berlimpahlah. Kemudian anak yang kedua ternyata tidak seperti kakaknya yang pertama. Maka dalam hal ini orang tua boleh memberikan hibah tadi dengan sesuai kebutuhannya. Dan hibah tidak harus dengan benda yang seperti tadi saya sebut tanah. Hibah boleh perhiasan, boleh barang, benda, boleh yang kemudian bisa dijual. Dia berikan kepada anak yang pertama hibah, kemudian anak yang kedua dia berikan hibah. Anak yang kedua ternyata jumlahnya,
takarannya, kadarnya lebih banyak daripada anak yang pertama. Berarti dari kadarnya kan tidak sama. Boleh atau tidak? Boleh. Atas dasar tadi kebutuhannya. Berarti dari sisi orang tua boleh memberikan hibah dengan takaran yang berbeda. Karena melihat tadi sesuai dengan kebutuhannya. Bagi seorang anak, nah ini perlu kita pahami. Harta ini kan bisa jadi bumerang, Pak. Betul nggak? Bisa menjadi pemicu pertikaian. Kalau kita nggak paham hukumnya, tidak redha, tidak ikhlas dengan hukum yang diletakkan, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak yang menerima hibah, kemudian diberikan hibah oleh orang tua, harus redha, harus ikhlas, karena bentuknya hibah. Kakak saya kok lebih banyak. Saya cuma dikasih segini. Tuh kakak saya kok lebih banyak dikasihnya. Kalau memang pemberian orang tua itu didasari dengan tadi, dengan alasan keadilan, semangat ingin berbuat adil terhadap anaknya sesuai dengan kebutuhannya, maka seorang anak haram. Dia nggak boleh kemudian membantah, menolak atau melawan hibah yang diberikan oleh orang tua. Merasa orang tuanya tidak adil, nggak boleh. Kecuali tadi atas dasar pilih kasih. Nah baru boleh. Anak ini kemudian nggak boleh Pak pilih kasih dalam hibah. Gara-gara itu lebih sayang kepada kakak yang ini atau adik yang ini, kemudian hibahnya lebih banyak. Kalau anak pilih kasih itu nggak boleh. Nah sebagai anak yang menerima hibah ya kita lihat secara adil. Oh iya mungkin bapak saya ngasih yang sana lebih banyak karena adiknya tidak sebaik kehidupan, ya, kakaknya tidak sebaik kehidupan adiknya. Sehingga nggak boleh tuh anak-anak kemudian protes, protes, kemudian melawan orang tua, bahkan terjadi ya, ucapan-ucapan yang niatannya memutus hubungan silaturahmi. Ini bagian dari uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Jadi dua-duanya harus memahami. Orang tua yang memberikan hibah semangatnya ingin berbuat adil, ya, dan melihat kemaslahatan. Adapun yang menerima hibah yaitu anak-anak, maka harus semangat birrul walidain, taat kepada orang tua. Nah, kalau kedua pihak ini sudah memahami apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan keredaan, maka insyaallah tidak akan terjadi ya pertikaian, bahkan naudzubillah ada permusuhan. Jadi ada perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tidak berlaku adil terhadap anak-anak kita. Dalam sebuah hadis dijelaskan, lanjutan dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa setelah itu Nabi berkata kepada Bashir, ayasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa. Wahai Bashir, bukankah kau ingin bahwa anak-anakmu semuanya berbuat baik kepadamu? Nah, kalau kau berharap anak-anakmu berbuat baik kepadamu, maka kamu harus berbuat adil kepada mereka. Jadi peringatan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bashir yang hanya memberikan hibah terhadap anaknya yang bernama An-Nu'man, sedangkan anaknya yang lain tidak diberikan oleh Bashir. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang kedua, ini larangan. Ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan bagi perempuan yang bila mana ada keluarga meninggal dunia, tidak boleh berihdad lebih dari 3 hari. Perempuan apabila keluarganya, apakah itu ayahnya, saudara laki-laki, ya, meninggal dunia, atau anaknya,
Perempuan muslimah tidak boleh berihdad lebih dari 3 hari. Apa itu ihdad? Hah? Tidak boleh ya bersedih, menampakkan kesedihan sampai tidak mau beraktivitas, kemudian tidak mau memakai pakaian yang layak. Ya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Tapi bila mana yang meninggal adalah suaminya, maka justru dia harus berihdad berapa? Berapa? 4 bulan. 4 bulan 10 hari. Nah, ini ada hadisnya. Saya bacakan. Dari Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma qalat, dakhaltu ala ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tufiya abuha Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu fada'at bi tibin fihi sufrah khaluqin aw ghairihi fadahanat minhu jariyah thumma massat bi'aridaiha thumma qalat wallahi ma li bit-tib min hajah ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lal mimbar la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa 3 layalin illa ala zawjin 4 ashhur wa asyra. Jadi ini cerita dari Zainab binti Abi Salamah. Dia cerita, dakhaltu ala Ummi Habibah. Saya menemui Ummu Habibah. Ummu Habibah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan itu tokoh Quraisy di Mekah yang betul-betul awalnya memusuhi Islam dan melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam pada Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Nabi sudah 8 tahun hijrah dari Mekah ke Madinah. Di perang Uhud yang membawa pasukan melawan Nabi itu di Madinah itu yang Abu Sufyan. Makanya Nabi ya katakanlah kalah di Uhud itu. Abu Sufyan tokohnya, kemudian pasukan juga dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nabi kalah. Abu Sufyan ini dulu orang yang memusuhi Nabi SAW. Dia masuk Islam setelah Nabi melakukan Fathu Mekah, ekspansi ke Mekah dengan membawa pasukan 10.000. Takluk kota Mekah, disitulah kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Jadi dia bagian sahabat yang terakhir, ya terakhir masuk Islam. Tapi menjadi, mungkin kita nggak banyak tahu, Abu Sufyan itu mertuanya Rasulullah. Sebagaimana Abu Bakar itu mertua Rasulullah, Umar juga mertua Rasulullah. Abu Bakar putrinya siapa? Aisyah. Kemudian Umar putrinya Hafsah. Abu Sufyan punya putri, ya, anak perempuan bernama Ramlah. Tapi Ramlah, ada nama Ramlah di sini. Ya. Ramlah disebut dengan Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah dia yang cerita nih. Ini Zainab cerita bahwa saya menemui Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW. Saat bapaknya meninggal dunia. Berarti yang meninggal siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan meninggal dunia. Kemudian sudah 3 hari Abu Sufyan meninggal dunia. Kemudian Ummu Habibah tentu sebagai seorang anak dia sedih, ya kan? Berkabung, menampakkan bela sungkawa karena ayahnya meninggal dunia. Di hari yang keempat, setelah 3 hari meninggal ayahnya, kemudian fada'at bitibin. Dan minta minyak wangi. Tibin minyak wangi. Perempuan boleh nggak memakai minyak wangi? Hah? Ada ibu-ibu di sini? Boleh nggak pakai minyak wangi?
Boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Boleh, tapi di rumah. Minyak wanginya itu hanya tercium oleh suaminya. Jangan pas sama suami, baunya bau asap. Iya, bau asap. Ya kan? Bau asap kompor. Pas mau kondangan, wallah, minyak wangi yang 10 kilo kecium. 10 kilo. Ya, orang jarak 10 meter kecium minyak wanginya. Lagi mahal tuh minyak wangi. Salah penempatan. Perempuan boleh pakai minyak wangi, tapi di rumah untuk suami. Ya, boleh nggak berhias? Boleh lah. Ya, pakai pakaian yang paling bagus. Ya. Jangan pas kondangan aja baru pakainya paling bagus di rumah. Jadi Ummu Habibah fada'at bi tibin, dia minta minyak wangi. Ya. Jangan gambarkan, bayangkan di minyak wangi kemudian seperti kita ya. Nanti ibu-ibu kemudian nyambut tamu, silakan. Enggak. Ini di keluarga Rasulullah SAW beda. Umpamanya ini kaum bapak-bapak, ini kaum perempuan. Sehingga dia minta minyak wangi. Maka minyak wangi itu dia enggak bercampur dengan laki-laki. Ya. Dia minta minyak wangi. Fihi sufrah, kayaknya minyak wangi itu kata Zainab agak ya sufrah kekuning-kuningan. Enggak tahu ini jenisnya. Minyak wangi apa? Fadahanat minhu jariyah. Kemudian diambil minyak wangi tersebut, dia usapkan kepada jariyah. Kepada jariyah itu pembantu perempuan di rumahnya. Ya, seorang budak, dia ambil minyak wangi kemudian dia usapkan kepada perempuan yang membantu di rumahnya. Tsumma massat bi'aridaiha, dia usapkan kedua pipinya. Tsumma qalat, dan Ummu Habibah berkata, wallahi mali bittibi min haja. Demi Allah, saya enggak butuh minyak wangi, katanya. Tadi padahal minta ya kan? Mana minyak wangi? Tolong ambilkan. Setelah itu Ummu Habibah mengatakan, demi Allah, saya enggak butuh minyak wangi ini. Ghar anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hanya saja aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suaminya. Ya. Kalau bukan karena aku pernah mendengar Rasulullah telah bersabda seperti ini, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyit fawqa thalatha layalin. Tidak boleh bagi perempuan yang muslimah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dia melakukan ihdad, tidak berhias, itu ihdad. Tidak memakai minyak wangi, itu ihdad. Tidak memakai celak tahu? Itu ihdad. Tidak memakai pakaian yang bagus, itu ihdad. Tidak boleh bagi perempuan yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dia ihdad. Dia meninggalkan minyak wangi, dia meninggalkan pakaian yang bagus, dia tidak mau berhias lebih dari 3 hari. Ya. Illa ala zaujin, kecuali yang meninggal itu suaminya. Kalau suaminya yang meninggal, maka kata Nabi arbat ashhur wa ashra, maka dia ihdad 4 bulan 10 hari. Nikahnya di kita nih, jangankan sebulan, baru seminggu aja suami meninggal dunia, dia udah, waduh, menor banget. Mancing-mancing tetangga katanya. Enggak boleh kalau muslimah begitu. Kalau suaminya meninggal dunia, dia harus ihdad 4 bulan 10 hari. Tidak boleh berhias. Bukan berarti kemudian kucel, bukan. Ya, bau badan apek, cium kemana-mana, bukan begitu maksudnya. Ya, tidak boleh berhias yang menampakkan bahwa kemarin suaminya meninggal, dia kayaknya nggak sedih ya, hanya senang dia bahwa suaminya meninggal. Jangan sampai ada suuzon. Ya, gatel banget jadi janda, gimana kata orang.
Ya, nggak boleh. Hai kaum muslimah. Nah, ini kan videonya nanti nyebar kemana-mana. Wahai muslimah, tidak boleh berihdad lebih dari 3 hari kalau keluarga meninggal dunia. Apakah itu saudara laki-laki, ya, ayahnya. Tapi kalau suami, maka hendaknya berihdad 4 bulan 10 hari. Enggak boleh berhias yang berlebihan. Ya, kalau belum 4 bulan 10 hari. Tentu banyak hikmahnya di sini. Pertama, hikmahnya al-wafa bizauj. Memperlihatkan, menampakkan kesetiaan terhadap pasangan. Ya Ustaz, kami doang perempuan yang dituntut, kok laki-laki gak dituntut? Hukumnya begitu. Warisan aja begitu, beda. Jangan protes kaum muslimah. Ada hal-hal yang diminta dalam syariat, tidak diminta kepada laki-laki. Ada keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada perempuan yang Allah nggak berikan kepada laki-laki. Laki-laki nggak protes. Iya. Umpamanya Nabi menyebutkan kepada anak-anak, siapa yang berhak untuk kamu taat? Ibumu. Tanya lagi, siapa setelah itu? Ibumu, kata Nabi. Terus apa lagi ya Rasulullah? Ibumu, 3 kali. Baru setelah itu bapakmu. Kita nggak protes laki-laki. Pernah nggak protes? Oh, Nabi nggak adil. Kita nggak protes. Karena memang yang paling berhak untuk kita berbuat baik adalah ibu. Bapak belakangan. Jadi makanya nanti kalau lebaran cuman ibu dapat hadiah, bapak jangan ngomel. Nah, kamu cuman ibumu doang yang mau kasih, bapak kok nggak dikasih? Kan ibumu. Ibumu cuman ini doang Pak yang ada. Masa saya mau kasih bapak juga, ibu dapat apa dong? Nah, kita nggak protes. Tapi dalam masalah ini, al-wafa bizauj, perempuan kalau ada suaminya meninggal dunia, tidak boleh berhias selama 4 bulan 10 hari. Tampakkan bahwa kita setia kepada pasangan. Itu yang diminta. Tapi kalau laki-laki, pagi hari istrinya meninggal dunia, siang harinya, saya terima akadnya ini. Boleh nggak? Boleh. Padahal boleh itu. Tapi apa kata orang? Bener-bener itu mah. Jadi perlu juga kita menjaga uruf-uruf itu adalah etika. Hukum yang berlaku, hukum masyarakat. Masa iya tahan dulu napa gitu kan. Tar gitu. Jadi perlu kita jaga, itu kan uruf, kebiasaan. Kebiasaan etika di masyarakat kan nggak pantas gitu ya. Tapi secara hukum boleh, belum ada undang-undangnya. Nggak tahu, nanti mungkin ada kayak kalau undang-undangnya disahkan sama DPR. Nggak boleh bagi laki-laki baru suami istrinya baru meninggal 1 hari dia nikah lagi, nggak boleh. Kalau enggak kena pasal sekian. Waduh. Kan sekarang baru muncul nih ada undang-undang baru ceritanya nih. Kalau ada laki-laki nikah sirri tanpa persetujuan istri pertama, maka dia kena pasal sekian. Tuntutannya 4 tahun. 4 tahun. Ngeri juga tuh. Coba kerja benar ya 4 tahun. Tapi ternyata kalau ada laki-laki berzina dengan perempuan, ketahuan tuntutannya berapa? 1 tahun. Ya ile. Zina 1 tahun. Tapi kalau laki-laki menikah secara sah gitu ya. Siri itu kan menikah tidak tercatat di kantor urusan agama, tapi ada walinya, ada bapaknya, ada saksinya, sah secara syariat. Kemudian istri pertamanya nuntut, hati-hati loh Pak. Nah, mana nih? Jangan ada yang udah diam-diam nih. Hati-hati loh Pak. Kurungan 4 tahun tuh. Ngeri juga 4 tahun. Padahal sah secara syariat. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan ya secara uruf kebiasaan ya sah-sah saja. Seorang laki-laki di pagi hari istrinya meninggal dunia, di siang hari dia nikah, sah-sah saja. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud sudah mengatakan, kalau seandainya istriku meninggal dunia di pagi hari, kalian tidak akan mendapatiku dalam keadaan bujang di sore hari. Bukan bujang, apa namanya? Duda di sore hari.
pasti aku udah nikah. Kata sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian mentaan atau menjelekkan sahabat ini. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalian tidak akan mendapatiku di sore hari dalam keadaan masih duda. Kenapa? Ditanya kenapa? Aku tidak ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki pasangan. Karena an-nikahu sunnati, nikah itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Kemudian ada disebutkan orang yang sudah menikah berbeda nilai ibadahnya dengan yang belum menikah. Maka dalam fikih kalau ada nih dua orang, yang satunya alim, yang keduanya alim. Di satu tempat, di satu masjid, siapa yang lebih utama jadi imam? Dua-duanya nih sama-sama alim nih. Lihat. Kalau dulu, siapa yang lebih dulu hijrah di zaman Nabi? Siapa yang lebih dulu hijrah? Nabi dah meninggal dunia dan para sahabat. Siapa yang lebih dulu hijrah? Dilihat lagi. Siapa di antara mereka? Apakah yang satunya udah nikah atau tidak? Kalau yang satunya udah nikah, yang satunya belum nikah, kasih yang sudah menikah menjadi imam. Didahulukan. Jadi banyak keutamaannya. Jadi ini bedanya antara laki-laki. Kalau laki-laki ya tidak terikat dengan ihdar, nggak boleh berhias. Tapi kalau perempuan, ingat, perempuan muslimah apabila ada keluarganya meninggal dunia, nampakkan ikut berbela sungkawa, berkabung. Ya memang ini ada musibah gitu. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Adapun bagi perempuan muslimah yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka harus ihdad, tidak boleh berhias selama 4 bulan 10 hari. Ya. Untuk menunjukkan al-wafa bizawj, menunjukkan kesetiaan terhadap pasangannya. Itu syariat sudah memberikan aturan seperti itu. Maka kita nggak boleh protes. Ya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyit. Dalam satu riwayat yang lain, tidak boleh bagi seorang perempuan muslimah dia berihdad atas mayit keluarganya yang meninggal dunia fauqa thalath, di atas 3 hari, illa ala zaujin, kecuali bila yang meninggal itu adalah suaminya, arba'at ashhur wa asyra, 4 bulan 10 hari, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Rahmatullah alaihim rahmatan wasi'ah wa adkhalahumallahul jannah. Baik, jemaah sekalian Allah muliakan, baik, ini kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada ilmu yang kita dapatkan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah isyraq? Terbit. Baik, masih ada waktu ya. Ya. Ya, baik. Baik. Iya. Baik. No. Baik, barakallah. Baik, pertanyaan. Pertanyaannya bagus, mewakili perempuan-perempuan karir di luar sana. Nah. Baik, jamaah sekalian Allah muliakan, ada memang hukum yang timbul karena kehidupan sosial yang tidak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada hukum-hukum yang kemudian kita menemukan hukum-hukum kontemporer terhadap sesuatu yang memang tidak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ada perempuan muslimah
dia bekerja di luar rumah dan aturan serta tuntutan dari tempat dia bekerja harus memakai pakaian yang rapi, yang tentu ada tuntutan untuk bersolek atau berdandan, ya. Sedangkan suaminya sudah meninggal. Nah, dia dalam hukum syariat harus iddad selama 4 bulan 10 hari. Bagaimana kita bersikap dalam masalah ini? Yang pertama, tidak ada larangan bagi perempuan muslimah untuk bekerja, tidak ada larangan. Kecuali pekerjaan itu melanggar syariat. Jadi perempuan muslimah boleh dia bekerja di luar rumah dengan syarat satu, izin suaminya. Yang kedua, pekerjaan itu pekerjaan yang halal. Yang ketiga, ya sesuai dengan fitrah dia seorang perempuan. Maka ulama kemudian menyebutkan apa pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul pantas, layak dengan fitrah seorang perempuan. Satu, dia menjadi guru. Jadi guru, ya, mudarrisah. Jadi guru. Kemudian yang ketiga, dia menjadi tenaga medis. Apakah itu dokter, ya, ataupun perawat. Atau kemudian dia membuat pakaian busana. Jadi menjahit. Dia bekerja di tempat yang membuat apa? Garment, ya. Membuat pakaian. Itu fitrah yang lebih tepat untuk perempuan. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang lain secara umum atas izin suami dan tidak haram. Oke, itu dijelaskan oleh para ulama. Kemudian perempuan diperbolehkan untuk bekerja. Bila mana kemudian kasus terjadi suaminya meninggal dunia, dari tempat dia bekerja ada aturan-aturan kamu harus memakai pakaian seperti ini. Bagaimana? Maka al-muslimuna, pertama al-muslimuna ala syurutihim. Memang ada kewajiban kita untuk menaati peraturan kontrak perjanjian yang sudah disepakati. Ya. Maka dalam hal ini dia mengikuti aturan tadi, berupaya seminimal mungkin untuk berhias. Ya. Memakai pakaian yang memang aturan pakaian dari kantor sebegini. Ya, dengan warnanya begini. Warna yang cerah, yang bagus. Ya. Adapun umpamanya pakaiannya terbuka aurat, ya itu lain masalah, bahwa itu tetap haram. Ini pakaian yang menutup aurat, ya, menutup aurat, tapi diminta untuk ya berdandan. Maka berdandanlah seminimal mungkin dengan fattaqullah mastata'tum. Dalam hati kita bertakwa kepada Allah seandainya ini bukan tuntutan dari kantor, tempat bekerja yang sudah disepakati, ya, yang sudah ditekan perjanjiannya, maka saja akan lakukan. Ini karena tuntutan. Maka di hari libur umpamanya ternyata dia diberikan cuti ya, diberikan cuti karena bapaknya umpamanya meninggal dunia. Maka ketika dia cuti 3 hari umpamanya, dia nggak boleh ihdan. Tapi kalau suaminya meninggal, dia diberikan cuti 1 minggu. Maka 1 minggu ini nggak boleh dia berhias, dia harus ihdad. Adapun sisanya ini maka sesuai dengan perjanjian, kontrak, tapi seminimal mungkin. Fattaqullah mastata'tum, dalam hati mengingkari apa yang kita lakukan. Ini terpaksa dilakukan karena aturan. Itulah yang makna fattaqullah mastata'tum. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bila mana seorang perempuan dia bekerja, apakah hartanya ini milik suaminya? Ya, jadi ikut menjadi milik suami atau hak sepenuhnya milik istri, sehingga harta ini yang dia dapatkan dari pekerjaannya diberikan kebebasan untuk menafkahi atau memberikan atau mengalokasikan kemana saja kehendak dia, atau bagaimana? Tadi saya sebutkan syarat pertamanya adalah dia mendapatkan izin suami. Itu. Kalau kemudian suaminya mengatakan, kalau sudah mendapat izin, ya udah, tidak apa-apa mama bekerja, tapi tolong nanti penghasilan mama ya jangan, ya dikasih tahu ke bapak mama gunakan kemana,
Beli apa? Jangan semau-maunya. Ini kan uang saya, mau beli ini semau-maunya, jangan. Papa izinkan, tapi tolong kasih tahu Papa nanti alokasi uang mama itu kemana sih? Ya, karena sebagai suami ingin tahu apakah ini dalam kebaikan atau tidak. Itu motivasinya. Khawatir nanti, oh karena itu uang saya, perempuan karir, kemudian hartanya diumbar-umbarkan dalam yang mubazir. Itu kan tanggung jawab suami. Membiarkan istrinya melakukan hal-hal yang mubazir. Kalau kemudian suaminya mensyaratkan seperti itu, berarti sekali lagi, bila mana suaminya mensyaratkan seperti itu, maka istrinya harus taat dengan syarat tadi. Ya. Nah, suaminya bila mana istrinya ini menafkahkan hartanya sesuai dengan yang tidak ada larangan dalam syariat, maka karena ini kan harta istrinya, boleh dia menafkahkan, apakah edukasi ibunya, ya. Kemudian dia juga memberikan ayahnya, memberikan saudaranya, karena itu hak dia. Tapi kalau ada syarat tadi dari suaminya, mama harus kasih tahu kemana nih uang mama keluar nih, harus kasih tahu. Yang penting ngasih tahu papa, itu harus ditaati. Gitu. Jadi harta yang didapatkan oleh sang istri menjadi hak dia, bukan menjadi hak suami. Sehingga dalam hal ini ada sifatnya ta'awun. Sebenarnya tujuannya apa sih? Apakah tujuannya ingin membantu suami dalam mengarungi rumah tangga ini, atau dia ingin memperkaya diri? Kalau inginnya memperkaya diri, nggak boleh. Nggak boleh. Tidak, saya ingin memperkaya diri sebagai perempuan, biar nanti saya menjadi perempuan mandiri, ya perempuan yang berkarir. Nggak boleh, niatnya begitu. Niatnya ibadah. Ibadah membantu suami. Sehingga nanti kalau dia ingin menafkahi harta ini, mengeluarkannya untuk fulan, untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk memberikan orang tua, kasih tahu suami, minta izin kepada suami, minta izin tanda kutip bahwa saya mau ngasih ini loh, ini kan harta saya mau ngasih orang tua saya mau berinfak ini, saya mau bersedekah ini, maka beritahu suami. Itu kewajibannya perempuan tadi. Ya. Gitu ya. Maka suami ketika mendapati istrinya mengeluarkan hartanya di jalannya dibenarkan oleh Allah, maka tidak boleh dia kemudian menjadikan itu sebagai menghajar. Menghajar itu menyalahkan istrinya karena dia mengeluarkan hartanya sesuai dengan yang tidak dilarang dalam syariat. Gitu ya. Baik, barakallah. Cukup. Baik, yang terakhir ya. Hibah. Ya. Ya. Hukum warisan itu apabila yang mewariskan ya meninggal dunia, baru nanti berlaku hukum warisan. Hibah itu pemberian semasa masih hidup. Ya, betul. Ya, hibah dengan warisan itu punya hukum tersendiri. Ya, memang semuanya inilah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita ini semua milik Allah. Karena Allah yang memiliki, maka Dia yang mengatur. Maka aturan hibah pun diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, warisan langsung dicantumkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Hibah itu diberikan kebebasan kepada yang memiliki harta, tapi dengan syarat tadi harus dengan adil. Tujuan warisan juga sebenarnya agar adil. Ya. Sehingga keadilan Allah dalam warisan itu mutlak. Ya, dibagi sesuai dengan hak mereka masing-masing. Walaupun ini kaya, yang laki-lakinya kaya, mohon maaf, perempuannya, anak perempuannya miskin, diberikan sesuai dengan hukum warisan, bahwa hak laki-laki 2 kali lipat dari hak perempuan, walaupun anak perempuannya miskin. Kenapa? Karena nanti dia dinafkahi sama suaminya. Adapun yang laki-laki itu dia akan menafkahi, banyak yang dinafkahi. Mohon maaf, yang dinafkahi adalah istrinya, anak-anaknya. Kalau ada
saudara laki-lakinya meninggal dunia, ya kan? Kemudian anak laki-lakinya ini masih kecil, maka dia yang nafkahin. Adapun orang perempuan ini enggak bertanggung jawab untuk nafkahin itu, yang laki-laki. Jadi banyak yang harus dinafkahi laki-laki. Makanya tetap hukum tadi, hukum warisan itu ditegakkan, ya. Ketika ya pemilik harta sudah meninggal dunia, maka berlaku hukum warisan. Adapun hibah, maka dasarnya juga atas dasar keadilan. Maka manusia yang memiliki harta mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil lewat hibahnya. Makanya Nabi melarang jangan berlaku zalim. Karena tujuan hibah juga berlaku adil. Nih, Nu'man dapat satu budak dari bapaknya, yang lain enggak dapat. Kata Nabi, ambil lagi hibahmu. Kepada Nu'man Nabi bilang, kembalikan hibah bapakmu. Karena itu enggak adil. Nah, jadi hibah itu kemudian berlaku adil sehingga seorang orang tua melihat anaknya, oh ini anak saya ini kayaknya ekonominya tidak sebagus kakaknya, maka saya berikan lebih, boleh. Yang kakaknya ini karena ekonominya bagus, saya berikan setengah dari apa yang saya berikan kepada adiknya, boleh, karena niatnya adil. Maka dalam hal ini anak-anak jangan memandang, oh bapak nggak adil ya, nggak boleh, ya harus redha, harus ikhlas, karena sifatnya ini hibah, gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian kita kembalikan hukumnya itu kepada Allah pemilik harta. Ya Allah sudah mengaturkan hukum itu dikembalikan kepada manusia, lihatlah secara adil. Gitu ya. Jadi dalam hibah ini ada dua, tadi saya sebutkan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah silahkan bagi hibah sesuai dengan aturan waris. Itu yang pertama. Yang kedua, bebas. Disamaratakan juga boleh. Kalau warisan kan nggak boleh, ya diatur secara sama rata nggak boleh. Adapun hibah disamaratakan boleh. Begitu, ada dua. Kita mau pakai yang mana? Oh, saya mau pakai yang kedua saja. Saya mau ratakan ini anak-anak saya dapat sekian-sekian semuanya, boleh. Tapi kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini menjadi wasilah untuk kita menambah ilmu, menambah wawasan, memperdalam ilmu-ilmu dengan syariah, yang menyampaikan dan yang mendengar, yang menyimak diberikan balasan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menuntun kita di dunia dan menghantarkan kita di akhirat nanti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.